Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Habib Bapak Amir Hasan yang ulun udah tahu maafin lah. Kemudian hadirin jamaah sholawat burdah dan ratibul atosh yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah di malam hari ini kembali kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita mengerjakan ibadah rutinitas, yaitu kita sama-sama membaca Ratibul Atosh dan sholawat burdah pada setiap malam Jumat. Sholawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke 17 ke 18 kah? 18 bulan Rajab ya. Di mana pada bulan ini kita diingatkan kembali tentang kejadian yang luar biasa pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada tahun yang ke 12 kenabian kalau tidak salah ya, setahun sebelum Nabi hijrah, setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah terjadi Isra dan Mi'raj. Namun sebelum kejadian tersebut Nabi kita mendapatkan ujian atau cobaan yang luar biasa, yaitu Nabi kita ditinggalkan oleh istri beliau Siti Khadijah yang sangat beliau cintai pada tahun itu. Nah, kita sudah tahu bahwa Siti Khadijah ini adalah
istri beliau yang sangat membantu baik harta, benda, bahkan nyawa sendiri, ya kah? Siti Khadijah terkenal kaya raya, orang paling kaya di kota Makkah saat itu. Dan habis harta beliau dikorbankan untuk untuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya membiayai dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penyebaran agama Islam. Nah, kemudian setelah itu meninggal pulang pamanda beliau Abu Thalib pada tahun itu juga, di mana pamanda Abu Thalib ini sangat juga membantu, ya kah? Kalau ada gangguan dari kafir Quraisy, maka paman beliau ini dulu talang dadanya paling di depan. Jadi kafir Quraisy itu hendak macam-macam dengan Nabi kadawani karena ada Abu Thalib. Nah, kebetulan pada tahun itu juga pamanda beliau Abu Thalib ini meninggal dunia juga. Makanya pada tahun itu dinamakan Amul Huzni atau tahun berduka cita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu barulah Nabi kita ini rupanya Allah Subhanahu wa taala hendak melihat kekasihnya begitu larut dalam kedukacitaan, lalu Nabi kita ini di Isra Mi'rajkan. Yaitu Isra itu artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya kah? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namun sebelum diperjalankan, Nabi kita ini dulu dioperasi, uji kita dibedah nada Nabi, dikeluarkan hati Nabi, lalu dibasuh, dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril dan Mikail dan kawan-kawannya yang lain. Dan dibersihkannya hati Nabi ini bukan kotor, tapi adalah untuk supaya lebih cingklong, apa ngarannya tuh, sudah bersih, dibersihkan lagi, lalu mencelang, ya kah? Bukan kotor lah, bukan, tapi hati kita sudah bersih, lalu dibersihkan lagi, ditambah lagi ilmu, hilim dan Islam, lalu ditutup kembali, karena bakalan menghadap yang maha suci, ya kah? Lalu harus suci juga dibersihkan. Tapi maaf, bukan kotor hati Nabi lah, tapi hati Nabi sudah bersih, dibersihkan lagi. Nah, setelah itu lalu Nabi didatangkan seekor buruk, ya kah? Binatang yang berasal dari surga. Ringkas cerita, ya kah? Kita ringkasakan aja kalau. Lalu Nabi naik ke atas buruk tadi, lalu jalan berserta Jibril di kanan, Mikail di kiri, berdua. Jadi ini menandakan bahwa Isra Mi'raj ini adalah perjalanan thariqat, ya kah? Orang yang masuk thariqat itu harus ada guru mursyidnya, ya kah? Kada bisa hendak sengorongan, harus ada pendamping guru mursyid, ya kah? Kalau kada ada guru mursyid tidak bakalan sampai, ya kah? Kada bakalan sampai kalau kada ada guru mursyid. Takun aja no Habib, kada ada guru, ya kah? Kayak mana di perjalanan kada ada nang menagur, ya kah? Hendak ke sini misalnya, jangan ada nang menagur, itu guru tugas sidin, ya kah? Guru mursyid tadi. Kayak tujuan Nabi, ya kah? Nah, Nabi ini apa ujar Jibril aja, ya kah? Ujar Jibril turun Nabi. Waktu di perjalanan itu ujar Nabi, ya kah? Ujar Jibril, Muhammad turun, ya kah? Sembahyang dulu 2 rakaat, sembahyang Nabi. Apa ujar perguruan aja, ya kah? Karena guru Nabi ini adalah Jibril. Ini kisahnya aja, ya kah? Kisah. Padahal walaupun tambah Jibril, Nabi ini sudah orang top, ya kah? Ya kah? Cuma ini kisah supaya melajari dengan pelajaran kepada umatnya nih.
Lalu turun Nabi ya kah sembahyang naik pulang ya kah. Nah lalu takutnya Jibril, tahu lah ikam tadi Muhammad di mana tadi kita turun tadi sembahyang. Ujar Nabi ya kah, aku kada tahu. Padahal Nabi tahu ya kah. Nabi tahu ya, takkan Nabi apa padahal ada tahu. Ujar malaikat Jibril, kita tadi singgah di Thaibah ngarannya ya kah. Thaibah itu sebelum Madinah. Sebelum menjadi kota Madinah, Yasrib dulu ya Thaibah punya ya kah? Sebelum Yasrib, Thaibah dulu anyar Madinah, Thaibah, Yasrib, Madinah. Jadi Nabi di situ turun ya kah dari Makkah tak turun ke Madinah ya kah? Karena perjalanan buruk tadi itu luar biasa lajunya seperti kilat. Nah. Lalu setelah naik lagi. Lalu ujar Jibril, kena ikam Muhammad kasih itu, kena ikam hijrahan tuh ya kah? Kasih itu, kena hijrah ke Madinah itu tadi. Nah, ujar Jibril. Terus naik, ujar Jibril, turun lagi kita turun pulang ya kah? Di mana turun? Di kota Madyan. Maka sembahyang pulang, Nabi situ 2 rakaat. Ya kah? Pas sembahyang itu naik pulang, berangkat lagi. Karena kada lawas disuruh malaikat Jibril pulang turun dulu Muhammad kita sembahyang, turun pulang. Di mana turunnya? Di Bukit Tursina. Turunnya di situ ya kah? Sembahyang pulang, Nabi naik pulang, borak tadi berangkat pulang. Bos itu kada lawas disuruh lagi malaikat Jibril ya kah? Oh Jibril turun lagi kita sini turun pulang dan sembahyang 2 rakaat Nabi. Di mana sembahyang turun tadi? Di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam di situ turun. Kemudian sampai ke Baitul Maqdis ya kah? Palestina. Yerusalem ya kah? Palestina. Di situ Nabi turun. Nah, di situ pulang sembahyang ya kah? Sembahyangnya dengan para ruh-ruh nabi dan rasul di situ. Dan kebetulan Nabi kita yang menjadi imam salat 2 rakaat lagi. Nah makanya Nabi kita ini ya kalah imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Nah setelah selesai sembahyang ya kah lalu Nabi disuguhi minuman ya kala minuman, ada minuman arak ya kah, ada susu, ada yang mengadakan 3 ya kah, ada air biasa. Lalu Nabi minum ya kah, dan Nabi memilih minum susu. Nah lalu ujar Jibril, sodakta ya Muhammad, betul pilihan kamu hai Muhammad. Dan Nabi minum susu tadi sayangnya kada habis ya kah, tasisa daladak kada sidin habisi. Nah lalu ujar Jibril, andaikan kamu habis ya Muhammad susu tadi nang ikam minum tuh habis lawan daladak-daladaknya ya kah, niscaya umatmu itu seluruhnya akan masuk surga kada basisa. Nah karena ada tasisa nang itu kena nang mampir dulu di neraka, katanya kada 100% masuk surga. Sayang kada kok dipraktekkan, kada ada susunya ya kalau kada susunya bisa dipraktekkan. Nah setelah itu ringkas cerita ya, lalu Nabi mulai di Baitul Maqdis tadi, di Palestina tadi, di situ Nabi hanya di mi'rajkan ke atas langit ya kah. Kalau menurut ceritanya tuh mi'raj itu artinya tangganya dibatata-tata mutiara emas. Nah lalu Nabi naik tangga tuh meluncur lalu kah naik ke atas bersama Jibril juga ya kah. Jibril kada memisahi, tetap aja ya kah. Nah naik ke atas, namun sebelum Nabi naik ya kah di perjalanan nih Nabi banyak diperlihatkan perumpamaan tamsil ibarat potret umat yang akan datang ya kah. Di antaranya Nabi diperlihatkan seorang kaum, arti kaum itu banyak, yang bertanam pada hari itu
dan panen pada hari itu juga. Ya kan? Setelah ditanam, pada hari itu juga menanam, pada hari itu juga panen, dan setelah panen bahasa pulangnya berbuah. Ya kan, setelah dipanen kembali lagi berbuah, panen pulang kembali lagi kada si ampihan. Nah, lalu ujar Nabi, apa ini wahai Jibril, ini ya kan masalah apa, tamsilan apa ini, orang apa ini? Nah, lalu ujar Jibril, ini adalah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, ya kah? Lalu Allah ganti dengan berlipat ganda. Jadi apa yang dinafkahkan Allah akan ganti, ya kah? Kalau apa misalnya takutan apa bersedekah takutan jangan. Ya kah? Sedekah itu langsung aja diganti Allah, ya kah? Apalagi kita misalnya ikhlas bersedekah, kada lawas tuh ada gantinya. Asal kita ikhlas, ya kah? Asal kita ikhlas. Sedekah pasti ada gantinya. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu aw kama qala. Apa yang kamu nafkahkan, Allah akan mengganti, itu Al-Quran. Kemudian lagi Nabi diperlihatkan, ya kah? Nabi tak dapat bau harum, ada alkah, tak dapat alkah, itu bau harum luar biasa harumnya. Nah, lalu ujar Nabi lawan Jibril, wahai Jibril, bau apa nih Jibril? Nah, lalu ujar Nabi, ini Muhammad bau alkah atau komplek pekuburan keluarganya Masyitoh, tukang sisir Raja Fir'aun yang gigih mempertahankan keimanannya sampai mati kada hendak kafir, ya kah? Tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Namun dicek kesahakan itu tuh panjang mana kisahnya. Anu Masyitoh itu talawas kisahnya, ya kah? Jadi kita ringkas saja, ya. Nah, kena pulang kisahnya. Karena kekuatannya menahan keimanan tadi, ya kah, sampai anak segala istri suaminya habis dicaburakan ke minyak yang mendidih mati barataan, tetap kada mau balapas iman tadi. Akhirnya mati sabarataan, lalu dikuburakan pada satu alka, satu lubang, dan kuburnya berbau harum sampai ke atas. Nah. Kemudian ringkas cerita, ya kan? Kita ringkasakan aja nih. Sampai Nabi ke langit yang pertama, ya kan? Di langit pertama ini bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit yang kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf yang ganteng, orangnya rupawan. Kemudian langit yang keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris, ruhnya Nabi Idris. Dan memang nabi-nabi itu kada mati, ya kah? Nabi-nabi Rasul itu kada mati, tapi pindah wadah aja. Sebagaimana ada dicantumkan hadis Nabi di dalam manaqib Syekh Saman itu, innama khuliqtum lil abad, ya kah? Hanya saja kamu itu bubuhan Nabi, Rasul, wali, dijadikan untuk kekal, kada mati. Wa inna mutun qauluna min darin ila darin fa yahabbazan naqmatu wa naimus sarmadu aqama qala. Ya kah? Kalau kita lihat orang yang wali-wali tadi meninggal pada penglihatan mata kita, tetapi mereka itu kada meninggal, tetap pindah wadah aja. Pindah, ya kah? Pindah wadah. Makanya guru sekumpul itu, ya kah? Perancak kalau orang tak dapat mansidin. Ada nang diantara sansidin mulai bandara sampai ke Kalampayan situ hanyar kasa kumpul pulang waktu haul, ya kah? Diantara kansidin, tapi nang diantara kansidin ini orang yang kada pernah melihat juga, ya kah? Kurang kada pernah melihat, orang pernah melihat takajud orang. Orang kada pernah melihat, bau umur kada pernah melihat tuan guru, ya kah?
Diantarakan sidin orangnya kada baduitnya rupanya ya kah. Sekalinya mbas itu kada ada lagi sidin aja aku sampai sini aja ujar sidin ya kah. Sekalinya melihat gambar-gambar di pinggir jalan tuh sudah tuntung ke makam tadi. Melihat gambar-gambar itu tadi gambar siapa ini. Nah lalu ujar orang nang jualan tadi ini ya gambar nang di makam itu tadi guru nang dihauli ini. Lalu pingsan orangnya. Hamba dapat lah sidin. Jadi nangaran hadis Nabi itu memang bujur ya kah. Orang wali, para nabi, para rasul, orang solihin itu kada meninggal sebenarnya pindah wadah aja. Pipelah. Pindah wadah aja kada meninggal kada. Pindah alam. Ada aja hidup aja. Ya kah? Wala tahsabanna allazina qutilu fisabilillahi amwat bal ahya walakin la tasyurun. Jangan kamu mengira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu adalah hidup. Cuman sayang ujar Tuhan ikam kada tahu. Nah kemudian ringkasakan lagi lah ceritanya nih. Naik ke langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Naik langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, habis itu langsung lagi Nabi naik ke atas ya kah? Ke Sidratul Muntaha. Nah, pada sini ya kah? Jibril kada kau empat lagi. Ujar Jibril, aku sampai sini aja Muhammad, selanjutnya ikam aja lagi ya kah? Aku kada sanggup lagi makamku sampai sini aja. Apabila aku melangkah naik lagi ke atas aku akan hancur. Lalu Nabi aja orang lagi ya kah? Nah, disitulah ya kah Nabi kita ini menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 50 waktu. Nah, 50 dulu ya kah? Nah, setelah itu Nabi turun, ya kah ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpesan, ujar Nabi Ibrahim di surga itu tanahnya sangat subur, ya kah? Hati supaya umatmu itu suruh bertanam tanaman. Apa tanamannya? Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu tanaman di dalam surga. Nah kemudian ketemu dengan Nabi Musa. Nah di Nabi Musa inilah Nabi ditanya benar oleh Nabi Musa ya kah? Nabi Musa ini manakun? Apa yang diwajibkan kepadamu wahai Muhammad dan umatmu? Ujar Nabi Musa, ujar Nabi kita, sholat sholat 50 waktu sehari semalam. Umajar Nabi Musa, kebanyakan Muhammad kebanyakan ya kah? Aku nyaranakan aja bang ya kah? Mun kawa tuh kasihan umat ikam. Tolong bang ikam meminta ya kah? Minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kamu 5 waktu itu 50 waktu dalam sehari semalaman. Kada kawa apa-apa lagi ya kah? Kada kawa badan berusaha kada kawa. Mbak setengah jam sembahyang, setengah jam sembahyang, hitung ya kah? 24 jam bagi 50. Nah, 20 ada berapa? Kalau sampai setengah jam sembahyang pulang. Kada kobaran gua saha, kada kobaran gua bini balaki yang lebih lah. Mah sembahyang terus. Kada sanggup Muhammad ya kah? Nah, lalu bujur aja ujar Nabi ya kah? Lalu Nabi meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikurangi 5 sampai 9 kali bulik. Kurangi, sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jemaah tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membatikkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal
alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin habis